Hari ini kami mengeluarkan report mengenai sales volume semen untuk bulan Agustus. Overall, ini sesudah ekspektasi kita sehingga tidak ada perubahan baik dari CCTV maupun proyeksi ke depan. Oke, mungkin kita bisa pindah ke slide pertama. Nah, ini data untuk sales volume di bulan Agustus. Untuk Indonesia sendiri, penjualan semen di bulan Agustus mencapai 5,95 juta ton. Ini tumbuh 2,1% month on month dan 4,1% year on year. Sehingga secara akumulatif penjualan semen di 8 bulan pertama 2020 ini mencapai 39,18 juta ton atau turun 1,3%. Untuk bulan sebelumnya akumulatif 7 bulan 2023 itu turunnya minus 23%. Sehingga untuk saat ini pada Agustus run rate 62,9%, ini relatively sama dengan rata-rata historis 5 tahun. Kita lihat untuk pertumbuhan semen di domestik ini ditopang oleh uh, wilayah non-Jawa, terutama itu untuk wilayah Kalimantan karena tumbuh 27,7% year on year. Ini seiring dengan pembangunan ibu kota negara baru. Kemudian juga pertumbuhan positif lain dicatat oleh seperti Sumatera dan Sulawesi. Untuk SMGR, penjualan SMGR Group, jadi ini angkanya termasuk dengan ekspor dan fasilitas di Vietnam. Di bulan Agustus mencapai 0,87 juta ton, tumbuh 2,5% month on month dan 2,4% year on year. Akumulatif, SMGR menjual 25,54 juta ton, ini tumbuh 6,5% year on year dan run rate kita 64,4%. Kita lihat pertumbuhan ditopang oleh dalam negeri, di mana pertumbuhan semen dalam negeri sendiri SMGR mencatatkan pertumbuhan 6,5% year on year ke 3 juta ton ya. Nah, untuk Indosemen ini per Agustus mencatatkan penjualan semen sebesar 1,62 juta ton. Secara on month ini agak 3%, secara year on year naik 70%, secara kumulatif tumbuh 8,4% ke 10,8 juta ton. Kita lihat ada kontraksi di penjualan bulanan ini karena banyaknya volume semen yang dijual untuk wilayah Kalimantan untuk proyek ibu kota negara. Di semen untuk proyek ibu kota negara ini banyak diambil oleh SMGR sehingga INTP yang mengalami banyak kontraksi. Secara garis besar, SMGR dan INTR run rate 64 dan 62% sehingga tidak ada perubahan. Untuk market share di bulan Agustus, SMGR naik 0,8 percentage point on month ke 51,6%, sedangkan market share Inman turun 1,6 percentage point ke 27,2%. Kita lihat perubahan secara month on month ini hanya market dynamic. Kita ekspektasikan September akan ada perubahan yang lebih positif baik untuk dari SMGR maupun INTP. Secara garis besar, market share untuk kumulatif 8 bulan ini SMGR naik 0,6%, 0,6 percentage point, 1,7%. Share Indosemen itu naik 2,5 percentage point ke 27,6%. Kita lihat market share untuk first tier players ini kan naik lebih dari 3 percentage point. Kita lihat ini berarti mengimplikasikan kompetisi yang lebih terjaga antara first tier player dengan second tier player. Nah, untuk back and bulk composition, seperti mention bahwa pertumbuhan semen banyak ditopang oleh Kalimantan sebagai ibu kota negara, sehingga pertumbuhan bulk lebih besar daripada pertumbuhan back. Jadi penjualan semen curah ini tumbuh 12,7% year on year di Agustus ke 1,77 juta ton. Untuk semen back atau semen kantong ini tumbuh tipis 0,8% year on year ke 4,2 juta ton ya per Agustus. Secara kumulatif penjualan semen curah ini naik 7,5% year on year ke 10,9 juta ton. Untuk semen kantong ini masih turun 4,4% ke 28,2 juta ton. Next slide. Nah, ini bagaimana outlook-nya untuk September. Secara historis dalam 5 tahun terakhir, September ini merupakan bulan terbaik, di mana mencatatkan pertumbuhan positif baik secara month on month maupun year on year. Jadi kita lihat untuk September 2023 kita estimasikan penjualan semen mencapai 5,95 juta ton sampai dengan 6,3 juta ton. Ini setara dengan flat atau sampai dengan 5% year on year growth. Next slide. Nah, ini untuk coal price memang ada sedikit
pergerakan positif di harga batu bara. Namun demikian, kalau lihat lebih dalam, rata-rata untuk harga coal di kuartal 3 ini sekitar 142 US dollar per ton. Ini masih lebih rendah sekitar 12% Q on Q dan 66% year on year. Jadi kita lihat akan ada lagging untuk harga coal ke dalam laporan keuangan perusahaan semen, mungkin setiap kuartal. Dengan demikian, kenaikan ini masih sebenarnya masih belum terlalu mengkhawatirkan karena masih lebih bagus daripada harga coal tahun lalu. Selain itu juga tahun ini masih ada DMO, sehingga ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Resiko lebih besar di semen ada pada kompetisi dan juga demand. Next slide. Sebagai pengingat Pak, seasonality untuk sektor semen secara kuartalan dan secara semesteran, kita lihat memang volume penjualan semen selalu kuat di kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi kita ekspektasikan trennya akan terus berlanjut untuk di tahun ini. Next slide. Nah ini untuk kompetisi dan harga, kita lihat memang untuk saat ini harga masih relatif stable uh, untuk semen semen back semen. Persaingan antara first tier dan second tier ini relatively manageable, terlihat dari market share. Untuk semen bak sendiri itu berdasarkan tender, sehingga memang agak untuk dilihat bagaimana ada pricingnya. Next slide. Terakhir, rekomendasi masih tetap sama. Untuk sektor semen kita maintain overweight. Kita lihat volume ekspektasi, market share juga berkembang, harga jual semen juga relatively stable, so tidak ada perubahan dari proyeksi kita. Untuk topik kita masih tetap di Indosemen. Kita lihat Indosemen akan memiliki pertumbuhan baik revenue, net profit maupun profitability yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMGR. Hal ini didorong oleh pertumbuhan volume karena sisi aset dari Bosowa, kemudian juga harga bahan yang lebih rendah, di mana tahun lalu SMGR mendapatkan 100% batu bara dengan DMO price, sedangkan INTP tidak. Tahun ini ceritanya sedikit berbeda, di mana harga DMO dengan harga market ini relatively mirip-mirip, sehingga ini akan menguntungkan pemain semen di selain SMGR. Kita punya TP SMGR di 84, 4.400, untuk INTP di 12.875. Resiko seperti tadi sempat saya mention, sales volume, kemudian juga kompetisi terkait perang harga. Untuk energy price untuk saat ini relatively manageable. Oke, demikian update untuk volume penjualan semen di bulan Agustus. Terima kasih dan kembali ke Glenda.